Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B, mata kuliah akuntansi syariah. Di sini, kami akan menjelaskan materi terkait kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Kami beranggotakan kelompok 5 orang, yaitu yang pertama ada Nilufrita Anggraini, ada Jumiati, Sisilia Alvariani Bedu, Fatmawati Karim, dan Nato Tobai. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi syariah, penyusun laporan keuangan, auditor, dan para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Kerangka dasar membahas tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi, dan definisi serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap meliputi kegiatan komersial dan kegiatan sosial seperti laporan dana zakat dan dana kebajikan. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Penggunanya meliputi investor, pemilik dana kor, pemilik dana investasi syarikat temporer, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerima zakat, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan paradigma bahwa alam semesta dicipta sebagai amanah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual atau al-falah, menekankan akuntabilitas dan nilai ilahiyah dengan menempatkan syariah dan akhlak sebagai parameter aktivitas usaha. Selanjutnya ada asas transaksi syariah. Terdapat 5 asas transaksi syariah. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yaitu kebersamaan dan saling tolong-menolong. Yang kedua ada keadilan atau adalah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melarang riba dan gharar. Yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu kebaikan yang halal dan bermanfaat. Yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan aspek material spiritual. Yang kelima ada universalisme atau syumuliyah, yaitu dapat dilakukan semua pihak tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah harus berdasarkan saling ridho, objek halal, uang sebagai alat tukar bukan komoditas, tidak mengandung riba dan gharar, tidak mengandung time value of money, serta berdasarkan perjanjian yang jelas. Transaksinya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama komersial, meliputi investasi bagi hasil, jual beli untuk laba, dan layanan jasa. Yang kedua ada non-komersial, meliputi kord, pengimpunan, dan penyaluran dana sosial. Materi selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan khusus lainnya meliputi, yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi. Yang kedua, menyediakan informasi kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya. Yang keempat, memberikan informasi tingkat keuntungan investasi dan pemenuhan fungsi sosial, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Yang pertama, posisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan entitas menghasilkan kas di masa depan. Yang kedua, kinerja entitas, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi di masa depan dan memprediksi kapasitas entitas dalam menghasilkan arus kas. Yang ketiga, perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan serta kemampuan entitas menghasilkan dan memanfaatkan arus kas. Yang ketiga, catatan dan schedule tambahan. Laporan keuangan mencakup catatan dan schedule tambahan yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seperti informasi tentang risiko dan ketidakpastian, sumber daya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam laporan posisi keuangan, serta informasi segmen industri dan geografi. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar. Yang pertama, dasar akrual. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual di mana pengaruh transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian atau bukan saat kas diterima atau dibayar. Dasar akrual memberikan informasi tidak hanya tentang transaksi masa lalu yang melibatkan kas, tetapi juga kewajiban pembayaran dan sumber daya kas masa depan. Pengecualian, penghitungan pendapatan untuk pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas dengan pendapatan yang dimaksud adalah keuntungan bruto atau gross profit. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak bermaksud melikuiditas atau mengurangi skala usaha secara material. Jika terdapat maksud atau keinginan untuk melikuiditas, laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda dan harus diungkapkan. Unsur-unsur laporan keuangan, unsur posisi keuangan ada beberapa poin. Yang pertama, aset, sumber daya yang dikuasai entitas
syariah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ekonomi dapat berupa potensi produktif dapat diubah menjadi kas atau kemampuan mengakui pengeluaran kas. Yang kedua, liabilitas utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya menyebabkan harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial adalah adanya kewajiban masa kini yang dapat dipaksakan menurut hukum atau praktik bisnis. Yang ketiga, dana sirka temporer, dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu di mana entitas syariah berhak mengelola dan menginvestasikan dengan berbagai hasil berdasarkan kesepakatan. Tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena tidak wajib dikembalikan jika rugi normal atau ekuitas karena ada jatuh tempo dan tanpa hak voting. Yang keempat, ekuitas hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana sirka temporer dapat disuplifikasikan seperti modal di sektor saldo laba dan cadangan. Unsur kinerja ada 2 poin. Yang pertama, penghasilan kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Tidak dari kontribusi penanam modal, meliputi pendapatan dari aktivitas biasa dan keuntungan pos lainnya. Yang kedua, beban penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, meliputi beban dari aktivitas biasa dan kerugian. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah, bukan beban saat untung atau pendapatan saat rugi, tetapi alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik. Yang keempat, penyakuan aset. Aset diakui kalau besar kemungkinan manfaat ekonominya diperoleh entitas syariah dan dapat diukur dengan Anda. Aset tidak diakui kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya tidak mungkin mengalir ke entitas sehingga langsung diakui sebagai beban. Yang kelima, penyakuan liabilitas. Liabilitas diakui kalau besar kemungkinan pengeluaran sumber daya akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlahnya dapat diukur dengan Anda. Kewajiban kontrak yang belum dilaksanakan kedua belah pihak umumnya tidak diakui kecuali kriteria pengakuan terpenuhi. Yang keenam, penyakuan penghasilan. Penghasilan diakui kalau kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan saat aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan Anda. Penyakuan terjadi bersamaan dengan penyakuan kenaikan saat atau penurunan liabilitas. Yang ketujuh, penyakuan beban. Beban diakui kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan Anda. Beban diakui dengan 3 cara. Hubungan langsung bersama dengan penghasilan terkait metode. Yang pertama, alokasi sistematis untuk memanfaatkan beberapa periode pengusutan atau amortisasi. Yang kedua, penyakuan segera jika tidak menghasilkan manfaat masa depan. Materi selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah dapat dipahami, yang dimana informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang ketiga, dapat dibandingkan, yaitu pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar periode dan antar entitas syariah. Yang keempat, keandalan, yang dimana informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur. Ialah penyajian jujur yang dimana informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk, yang dimana peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Yang ketiga, netralitas, yang dimana informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu. Yang keempat, pertimbangan sehat atau mengandung unsur kehati-hatian dalam kondisi ketidakpastian. Aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas tidak dinyatakan terlalu rendah. Yang kelima, kelengkapan, yang dimana informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Selanjutnya, yang kelima adalah kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama adalah tepat waktu.
yang dimana penundaan pelaporan menyebabkan informasi kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat, yaitu manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, yang dimana dalam praktek, keseimbangan di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Yang keenam, penyajian wajar, yang dimana laporan keuangan menggambarkan pandangan yang wajar dari posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah. Selanjutnya, pengukuran unsur laporan keuangan ialah yang pertama adalah konsep pengukuran, yaitu pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Yang kedua, dasar-dasar pengukuran. Yang pertama, biaya historis atau aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau nilai wajar imbalan pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima atau kas yang diharapkan dibayarkan. Yang kedua, biaya kini. Aset dinilai sebesar kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan sebesar kas yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan sebesar kas yang dapat diperoleh dengan menjual aset. Liabilitas dinyatakan sebesar yang diharapkan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas. Yang ketiga, penerapan dalam praktik adalah dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah adalah biaya historis yang biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran lain. Misalnya, persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih. Yang keempat, prinsip revaluasi, yang dimana penggunaan pengukuran nilai realisasi memerlukan revaluasi secara periodik untuk menjamin keandalan. Manajemen harus menggunakan indikator eksternal seperti harga pasar, informasi yang relevan, metode penilaian yang logis dan konsisten, serta ahli penilai. Yang kelima atau yang terakhir, keterbatasan penerapan, yang dimana penggunaan konsep nilai realisasi atau penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Konsep ini dapat diterapkan untuk informasi tambahan pos investasi, namun tidak mewajibkan entitas mendistribusikan hasil investasi yang belum terrealisasi. Kemudian ada perbandingan antara standar akuntansi modern dan standar akuntansi syariah. Dalam aspek dasar hukum atau paradigma, SAK modern berbasis kerangka konseptual IFRS yang diadopsi oleh DSAK IAI, fokus pada ekonomi dan bisnis. Sedangkan dalam aspek dasar hukum paradigma SAK syariah berbasis prinsip syariah Islam, yaitu ukhuwah, keadilan, maslahah, tawazun, syumuliyah, menghindari riba, gharar, masyir, dan hal haram. Kemudian aspek tujuan kerangka dasar dalam SAK modern yaitu memberikan pedoman bagi DSAK, IAI, penyusunan laporan, auditor, dan pengguna untuk penyusunan, penafsiran, dan audit laporan keuangan. Sedangkan tujuan kerangka dasar SAK syariah yaitu memberikan pedoman bagi penyusunan standar akuntansi syariah, penyusunan laporan auditor, dan pengguna dengan mempertimbangkan transaksi syariah. Kemudian ada aspek tujuan laporan keuangan dalam SAK modern, yaitu menyediakan informasi keuangan untuk investor, kreditor, pembeli pinjaman agar dapat menilai arus kas masa depan. Sedangkan tujuan laporan keuangan SAK syariah yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, serta kepatuhan syariah, mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan fungsi sosial entitas. Kemudian aspek pengguna utama dalam SAK modern yaitu investor, investor potensial, kreditor, regulator, dan masyarakat. Sedangkan aspek pengguna utama dalam SAK syariah lebih luas, yaitu investor, pemilik dana syirkat temporer, pemilik dana GAR, pemilik dana titipan, pembayaran atau penerima zakat, infak, sedekah, wakaf, pengawasan syariah, dan karya. Kemudian ada aspek asumsi dasar dalam SAK modern, yaitu kelangsungan usaha, akuntansi akrual. Sedangkan dalam aspek asuransi dasar SAK syariah yaitu kelangsungan usaha, akuntansi akrual, dan untuk pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Kemudian aspek unsur laporan keuangan dalam SAK modern yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan penyesuaian. Sedangkan aspek unsur laporan keuangan SAK syariah yaitu aset, liabilitas, dana syirkat temporer, ekuitas, pendapatan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Setelah itu ada aspek jenis laporan keuangan dalam SAK modern yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Sedangkan aspek jenis laporan keuangan SAK syariah yaitu selain laporan komersial atau posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, ada laporan sosial yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan. Kemudian ada aspek karakteristik kualitatif dalam SAK modern. Yang pertama relevansi atau nilai prediktif konfirmatori materialitas. Yang kedua representasi tepat atau lengkap, netral, bebas dari kesalahan. Yang ketiga karakteristik peningkat, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, keterpahaman. Sedangkan aspek karakteristik kualitatif dalam SAK syariah yaitu dapat dipahami, relevan atau nilai produktif, dan konfirmatori materialitas. Yang ketiga, keandalan faithful representation, penyajian jujur, substansi menguli bentuk, netralitas, pertimbangan kesehatan, dan kelengkapan. Dan keempat, dapat dibandingkan. Kemudian aspek fokus nilai dalam SAK modern yaitu menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dan arus kas. Sedangkan aspek fokus nilai SAK syariah yaitu menekankan kepatuhan syariah, amanah, kesejahteraan material dan spiritual atau al-falah, serta pertanggungjawaban sosial. Kemudian aspek kendala informasi dalam SAK modern yaitu kendala utama biaya versus manfaat dalam penyajian informasi. Sedangkan aspek kendala informasi dalam SAK syariah yaitu kendala relevansi versus keandalan, biaya versus manfaat, serta ketepatan waktu. Kemudian aspek posisi dan kinerja dalam SAK modern yaitu penilaian kemampuan penghasilan arus kas masa depan dari sumber daya ekonomi. Sedangkan aspek posisi dan kinerja dalam SAK syariah selain menilai arus kas juga menilai kepatuhan syariah, distribusi manfaat atau bagi hasil, dan fungsi sosial. Yang terakhir, aspek pandangan etika. Dalam SAK modern tidak membahas etika, hanya fokus pada kepatuhan standar akuntansi internasional. Sedangkan aspek pandangan etika dalam akuntansi syariah yaitu berbasis etika dan hukum Islam, yaitu akhlak, halal haram, keadilan, dan kejujuran. Nah, dari materi yang kami paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka dasar akuntansi keuangan syariah menegaskan bahwa laporan keuangan syariah tidak hanya menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap prinsip syariah serta pemenuhan fungsi sosial. Penyusunan laporan didasarkan pada asas dan karakteristik transaksi syariah, prinsip akrual dan kelangsungan usaha, serta pengukuran yang andal, relevan, dan jujur sehingga mampu mencerminkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam mencapai tujuan syariah atau maqasid syariah. Nah, itu dia teman-teman materi yang dapat kami paparkan terkait materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.